Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya laisani asyukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ayyuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Qasidin, salah satu karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ya. Dan kita telah sampai pembahasan pada adab talabil ilmi ya, adab penuntut ilmu dan juga adab muallim, adab guru, seorang guru ya. Dan kemarin kita alhamdulillah sudah selesai menyelesaikan adab-adab dari muta'allim, adab-adab dari murid atau orang pembelajar ya, atau talibil ilmi, para penuntut ilmu ya. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan adab-adab seorang guru dalam Islam ya, menurut Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Insyaallah kita akan lanjutkan, bisa dibuka di halaman 22 ya. Ya. Di sini kita sampai wa ammal muallim ya. Tugas-tugas dari guru ya, dan bagi guru dia harus seperti apa ya. Adab-adab dari seorang guru kepada muridnya ya. Yang pertama yaitu min dzalika syafqah 'alal muta'allimin ya. Bahwa seorang guru harus mencintai murid-muridnya ya. Dan ini hal yang sangat penting sekali bagi seorang guru ya. Yaitu yang pertama yaitu dia harus mencintai ya, mencintai murid-muridnya. Tidak boleh dia membenci murid-muridnya ya. Makanya salah satu keberhasilan dalam proses pendidikan yaitu timbul cinta antara guru dan muridnya ya. Kalau guru sudah tidak cinta kepada muridnya atau sebaliknya muridnya tidak cinta kepada gurunya, itu sudah setengah kegagalan dari proses pendidikan ya. Maka yang pertama yaitu gurunya dulu ya. Memang gurunya dulu harus mencintai muridnya ya. Tidak boleh dia membencinya ya. Yang kedua ya, kita langsung kedua karena banyak. Wa yajri majra banihi ya, bahwa dia harus memperlakukan muridnya itu seperti dia memperlakukan anaknya ya. Jadi muridnya itu seperti seorang anak bagi gurunya ya. Makanya kadang Pak Guru itu manggil murid-murid anak-anak ya. Ya, itu panggilan kesayangan ya. Bahwa guru adalah orang tua bagi muridnya ya. Ya, ketika proses pembelajaran dan murid itu adalah anak bagi seorang guru dalam pendidikan ya. Ya. Makanya kita kenal sebagai anak-anak ideologis kita ya. Antum itu adalah anak-anak ideologis kita ya. Ya, bukan biologis ya. Mungkin bukan biologis tapi anak-anak ideologis ya. Yang sama-sama visi, sama-sama tujuan ya. Yang mewariskan tujuan kita, mewariskan visi kita ya, orang tua antum ya, guru-guru antum ya, diwariskan kepada kalian murid-murid ini ya. Kemudian yang selanjutnya, wala yatlub ala ifadatil ilmi ajron ya. Dan seorang guru itu ya, selayaknya dia tidak meminta ya. Ketika dia mengajarkan ilmu ya, melebihi yang mungkin seharusnya ya. Jadi umpamanya ya, guru itu ngajar ya 1 jam ya, tapi wajibnya 1 jam, dia ngajarnya 2 jam ya. Ya, nggak boleh dia minta tambahan, tambahan biaya ya, mengajarnya, nggak boleh ya. Jadi guru itu mengajar sebanyak apapun, mengajar selama apapun ya, tidak boleh minta tambahan biaya ya.
ya. Dan tidak boleh mengharapkan biaya dari muridnya atau mengharapkan gaji, mengharapkan imbalan dari muridnya, ya. Wala yaqsudu bihi jazaan wala syukron, ya. Dan dia tidak boleh mengharapkan imbalan, tidak boleh mengharapkan pujian, ya, dari murid-muridnya, dari mungkin orang wali muridnya dan lain sebagainya, ya. Jadi seorang guru harus ikhlaskan, ya. Yang pertama ikhlas bahwa dalam dia mengajarkan ilmu, bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala, bahwa dia itu mengajarkan untuk mengharapkan ridhonya Allah, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Soal nanti yang lainnya itu hadiah, ya. Soal yang lainnya itu tambahan fadlun, ya, imbalan tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang penting, wala yara li nafsihi minnah 'alal mu'tallimin, ya. Bahwa seorang guru tidak boleh dia merasa lebih baik dari muridnya, ya. Dia merasa lebih baik dari muridnya. Tapi seorang guru harus merasa sama-sama bahwa kita itu seorang muslim, sama-sama kita itu juga belajar, ya. Mungkin murid saya lebih baik dari saya, ya. Puasanya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, dan lain sebagainya, ya. Bagi seorang guru tidak boleh dia melihat muridnya itu, ya, lebih rendah dari dia melihat dirinya sendiri lebih baik dari muridnya, ya. Ya, ini penting sekali. Kadang itu guru bisa kiber, bisa sombong, ya. Bisa sombong, merasa jadi guru kemudian sombong, ya. Kemudian yang selanjutnya, fal yaral fad lahum idhayya'u qulubuhum litaqarrub ila Allah Ta'ala bizara'atil ilmi fiha. Nah, ini juga penting sekali bahwa guru itu harus melihat keutamaan untuk mereka ketika mereka itu bisa hayya'u qulubahum, bisa mempersiapkan hati mereka untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah, bizara'atil ilmi fiha, dan dia siap untuk zara'ah. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah zara'ah, bertani ilmu, ya, fiha, ya, di dalamnya. Jadi seorang guru juga harus menyiapkan hati anak didiknya, ya, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menyiapkan hati-hati dari anak didiknya, ya, supaya hatinya bersih, hatinya siap, hatinya dipenuhi dengan iman, hatinya bisa hilang dari kotoran-kotoran hati, ya. Nah, itu harus disiapkan dulu bagi seorang guru, menyiapkan hati-hati dari muridnya itu, sehingga hati itu siap untuk ditanami ilmu, ya. Karena kemarin sudah kita sampaikan, ya, bahwa proses menuntut ilmu itu merupakan ibadah hati. Maka hati itu harus siap bersih, ya, harus hilang dari kotoran-kotorannya. Nah, ketika hatinya bersih, ya, maka untuk menyerap ilmu itu akan mudah. Ya. Karena seorang guru fahum kalladzi yu'irul ardha liman yazra'u fiha, ya. Jadi seorang guru itu, ya, ini permisalan yang bagus sekali dari Ibnu Qudamah, ya, bahwa seorang guru itu seperti orang yang menyewa tanah, ya, kemudian dia itu menanam di tanah tersebut yang dia sewa, ya. Jadi murid-murid kita itu seperti tanah, ya, seperti tanah yang siap untuk siap untuk ditanami tanaman yang namanya tanaman ilmu, ya. Dan guru adalah seorang petani, ya, yang dimana menanam ilmu kepada muridnya, ya, tanah yang ada di muridnya tersebut, ya. Ya. Karena ini adalah gambaran yang sungguh luar biasa, ya. Ya. Ketika guru itu bisa menanam ilmu di dalam muridnya, ya, kemudian tumbuh ilmu itu tumbuh, ya, muridnya itu bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan, kemudian bisa mengajarkan, ya,
punya murid, muridnya punya murid ya, sampai murid punya murid dan lain sebagainya ya. Ya, tanamannya bisa bertumbuh sangat banyak sekali ya. Dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya salah satu amal jariyah, amal yang bisa masih bisa mengalir walaupun orangnya itu meninggal, yaitu ilmun yanfa, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah suatu amal jariyah, amal yang bisa mengalir walaupun orangnya itu sudah meninggal. Karena ya, dia mengajarkan ilmu, ya, muridnya mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu ke muridnya lagi ya. Sampai banyak sekali yang diajarkan ya, sampai ilmunya itu sangat bermanfaat, maka gurunya tersebut mendapatkan ilmu ya. Maka Masya Allah pendahulu-pendahulu kita, para salafus soleh kita itu ya, pahalanya itu sangat banyak sekali karena hal tersebut ya, bisa mengajarkan ilmu sehingga bisa kita amalkan sampai generasi kita. Ya. Taib ya. Selanjutnya, fala yambaghi ayyatlubal muallim ajra illa minallah ya. Jadi enggak boleh seorang guru itu meminta ganjaran kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh meminta imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya memang harus ada yang memikirkan ya kehidupan guru-guru itu ya. Guru-guru itu sibuk mengajar ya, tapi harus ada yang memikirkan ya. Ya, makanya mungkin instansi atau perusahaan atau apa ya, sekolah ya, itu yang memikirkan kehidupan guru-guru itu ya, biar sejahtera atau bagaimana ya. Tapi tidak layak seorang guru itu meminta langsung meminta langsung imbalan dari muridnya. Wa qad kana salaf yamta'una min qubuli hadiyatil muta'allim ya. Bahkan para pendahulu kita, para salaf itu, mereka itu menolak untuk menerima hadiah dari murid-muridnya ya. Ya, ini ya. Jadi karena takut ya. Jadi memang para salaf-salaf itu benar-benar ikhlas ya, mengharapkan dari mengajarkan ilmu itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ingin hadiah itu mengurangi pahalanya besok di akhirat, sampai seperti itu ya. Karena mereka saking ikhlasnya ya. Maka memang baiknya itu enggak memberikan langsung kepada guru juga ya. Bisa memberikan ke instansi, ke sekolah ya. Nanti sekolah yang akan memberikan ya ke guru ya. Bagusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini penting, wa minha alla yadakhira min nashil muta'allim syai'an. Tidak boleh dia menyimpan, memendam nasihat ya, yang itu penting untuk muridnya itu, suatu apapun enggak boleh dipendam ya. Ketika butuh nasihat muridnya, maka dia harus berusaha untuk menasihati sebaik-baiknya ya. Kemudian tidak boleh wa yazjarahu an su'il akhlaq bi tariqi ta'rim min mahma amkan ya. Tidak boleh dia itu mencela ya, menghardik karena muridnya itu berbuat akhlak yang jelek dengan cara dia itu mengungkapnya kepada khalayak ya. Alasan apapun ya. Jadi harus dihindari ya, bahwa seorang guru itu mencela ya muridnya ya dengan terang-terangan ya di halayak umum ya. Ya. Ini juga penting ya. Karena mungkin nanti muridnya jadi minder, muridnya jadi mungkin tidak semangat lagi belajar dan lain sebagainya ya. Sehingga itu tidak baik bagi muridnya dan juga bagi gurunya ya. Tidak boleh dia itu selanjutnya la ala wajhi taubih, dan juga tidak boleh dia itu menjelek-jelekkan muridnya ya. Ya, dia tahu kesalahan muridnya satu kali ya, dijelek-jelekan terus ya. Ketika di kelas dijelek-jelekan ya. Ya. Maka penjelek-jelekan ini kata Ibnu Qudamah fa inna taubih yahdiku hijabil haibah ya. Bahwa seorang guru ketika dia senang menjelek-jelekan muridnya itu dapat menghancurkan pakaian haibah,
pakaian kehormatan, pakaian namanya haibah itu pakaian kemuliaan ya bagi seorang guru ya. Ya. Jadi harus kita perhatikan bahwa kalau kita menjadi guru hal ini ya nggak boleh kita menjelek-jelekan di depan umum, di depan halayak murid kita ya. Kalau ada kesalahan ya bisa dinasihati, diluruskan ya. Ya, sebisa mungkin tidak di layak umum. Kalau memang itu bisa bermanfaat untuk teman-temannya yang lain ya boleh saja ya. Karena mungkin ada ya ini klasifikasinya harus ada sendiri ya bagi seorang guru, bagi seorang sekolah itu bagaimana ya. Apakah perlu itu diungkapkan di halayak umum atau tidak ya. Ya, kemudian yang terakhir ya bahwa tidak boleh seorang guru itu harus melihat ya kemampuan pemahaman dari muridnya dan kemampuan akalnya ya. Fala yulqi ilaihi malan la yudriku fahmahu wa la yuhitu bihi aqlahu ya, tidak boleh dia itu memberikan dia harta yang tidak dipahami muridnya, mungkin muridnya masih TK SD itu ya. Ya, itu harus diajarkan sesuai dengan kemampuan pikiran dari muridnya ya. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim, bahwa aku diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai kadar akalnya ya. Ya, ini ya. Jadi bahwa penting sekali bagi seorang guru memperhatikan kemampuan pemahaman dari muridnya, tidak boleh dia mengajarkan melebihi kemampuan akal dari muridnya ya. Ya, terakhir saya akan menyampaikan ini bahwa perkataan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali berkata, punggungku terbelah gara-gara dua orang ya. Qasamtu dhahri rajulan ya. Punggungku terbelah karena dua orang ya. Yaitu yang pertama, alimun mutahattikun ya, bahwa seorang yang berilmu yang terbuka aibnya. Wa jahilun mutanassikun ya. Dan seorang jahil, seorang yang bodoh, tapi dia itu senang beribadah ya. Ya, ini bikin boyoke Ali itu pegel ya gara-gara ini ya. Karena orang alim yang suka mengumbar aibnya ya. Dia sering melakukan kesalahan seperti tadi itu ya. Banyak kesalahan yang tidak boleh dia lakukan bagi seorang berilmu ya. Dan juga yang bahaya juga orang jahil yang dia itu beribadah tanpa ilmu ya. Ya. Seorang alim yang dia banyak aibnya ya. Alim tidak bisa mengamalkan ilmunya ya. Dia tidak menjabarkan adab seorang orang berilmu ya. Nah, itu juga orang yang celaka ya. Kemudian orang yang bodoh tapi walaupun dia senang beribadah tapi dia beribadah tanpa ilmu ya. Ini juga celaka. Makanya kita harus menjadi orang yang alim mutanasik, alim yang amil ya. Alim, seorang alim ya, orang yang berilmu dan juga dia mengamalkan ilmunya dan beradab seperti orang yang berilmu ya. Tapi ini saja untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.